Welcome back to my channel Medan Hobi. Kali ini kita bersama teman-teman dari Jimny akan mengikuti sebuah kegiatan susur sungai katanya. Tapi sebelum kita ikuti kegiatan tersebut, jangan lupa di like, subscribe, dan di share komennya juga ya guys. Ya, bersama kita hari ini sudah ada Om Rio, salah satu Jimny lovers dari Kota Medan. Gimana Om, rencana perjalanannya hari ini? Hari ini kita mau ke Kuala. Kuala ya, daerah Langkat ya? Daerah Langkat. Oke. Teman-teman ini ada sekitar 18 mobil. 18 mobil, Jimny semua? Jimny semua. Suzuki semua? Suzuki semua. Oke, tipenya Om? Apa ada ini? yang Katana, ada yang Sierra, Ya? ada yang Super Jimny. Oh, jadi bebas ya Om ya? Nggak mesti Sierra aja, nggak ya? Pokoknya satu syaratnya. Satu syaratnya? Wajib 4x4. Wajib 4x4. 4x4, 16. Sempat nggak sempat, harus dibalas. Oke, untuk selanjutnya nanti kita nunggu teman-teman yang lain. Ya, Kita langsung ke lokasi. Ikuti terus perjalanan kami bersama Jimny lovers Kota Medan. Oke Om Rio, bisa diperkenalkan kepada yang lain ini, yang pesertanya ini tipe-tipe apa aja yang sudah ada? Bisa. Jadi Ini apa nih Om? Jadi ini teman-teman kebetulan kumpul. Jadi ini mulai yang benar-benar spesialis off-road. Oke. Ya, ini biasanya dipakai buat teman kita yang rescue. Ya, buat yang rescue, buat nolongin, buat apa, inilah mobilnya. Oke, sapu jagatnya nih ya. Sapu jagatnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman yang lain. Oke. Nah, ini ada Brony. Ini ada Brony. Ya, dia bawa ini nih. Dia bawa katana, tapi katananya udah dibuat semi off-road. 4x4. Biasa 4x4 juga ya? itu 4x2. Oh, tapi udah dirombak jadi 4x4 ya? 4x4. Dan ini wajib main lumpur. Oke, Ya. mandi lumpur. Nah, kita lihat lagi nih. Ini Wah. teman yang lain tuh banyak tuh sampai di depan sana. Nah, ini kebetulan. Ini punya siapa nih Om? Ini kebetulan yang saya naikin dan ini milik saya. Oh, ini punya Om Rio. Ya. Sierra tahun Ini tipe Sierra tahun 84. 84. Sikutu lumpur ini ya Om ya? Betul, jadi Sikutu Sierra lumpur. itu keluar dari tahun 82 sampai 84. Iya, hanya 3 tahun Om. 82, 83, 84. Iya. 82, 83, 84, habis itu hilang dari peredaran. Oke. Ini kita buat sedemikian rupa supaya bisa jadi jagonya lumpur. Iya, Sikutu lumpur nih julukannya. Sikutu lumpur. Nah, Lagi ada apa lagi Om? kita lagi nih, Oke. ada yang kalau saya bilang teman kita yang gayanya JDM tapi buat di lumpur. Oh, Nah, ini teman JDM. kita namanya Sandi. JDM Dia itu. bawa anaknya loh. Guys. Hai guys, Nah, halo. Halo Dek. Ini calon off-roader. Ya, jadi gaya stylenya JDM tapi wajib main lumpur. JDM itu Jepara Domestic Market. Jepara Domestic Market. Oke, ya, Jepara jadi Domestic. khusus Pulau Jawa. Japan. Yang penting Japan ya. Jadi ini gayanya Japan. Ini semua Japan. Tapi ini jagonya lumpur. Nanti kita lihat. Siap. Ya, lalu teman-teman di sana. Nah, ini rame nih. Nah, ini teman-teman kita semua, guys. Oke. Inilah teman-teman yang mau main lumpur dulu. Ya. Oke. Lanjut Om. Masih Oke. lanjut lagi. Masih banyak tuh Om, di sini. Oke, nanti kita lanjut Om ya. Kita lanjut lagi Ya, aja. siap, Di sana siap. ada yang super lumpur, jagonya lumpur ada lagi di Siap. depan. Oke. Dia yang bawa jalan hari ini. Nanti kita sambung lagi ya. Oke Om. Oke. Kalau ini apa Om Rio? Sepertinya kok kalau Jimny itu kan kecil. Ini sepertinya kenapa udah bisa jadi sebesar ini Om Rio? Bisa diapakan? Bisa jadi Diapakan? ini sebenarnya basicnya katana. Katana. Ini yang versi long, yang panjang. Oh, kalong. Katana long. Nah,
Hanya kelengkapan dia memang udah spesial off-road. Pak, yang pasti dia punya roll bar. Full roll bar ya? Ya, perlu roll bar. Full roll bar. Karena kalau ngantem tebing, nyandar atau bahasa sininya kelontang, ini mobil aman. Kelontang. Nah, yang pasti ciri khasnya adalah 8274. One. Nah, jadi ini versi keluaran Warren yang tipenya adalah 8274. Ini sudah supernya Winch. Supernya Winch ya? Jadi dia bisa nolong diri sendiri pastinya, dan yang bisa kita salutin lagi bisa nolong temen-temen nih dengan ini. Itu mau jalannya naik, mau jalannya curam lalu naik lagi, inilah jagonya. Oke. Ini semua tentu didukung juga kaki-kakinya juga harus mumpuni Om ya. Kaki-kakinya juga harus mumpuni. Ada tambahan dan sebagainya. Pernya juga udah nggak bisa standar lagi. Inilah pokoknya udah jagonya lumpur. Oke. Terus ada apa lagi? Ini jangkrik Om. Ini jangkrik. Nah ini. Ini juga luar biasa nih jangkrik. Ini tipe jangkrik. kanvas. Bukan sembarang jangkrik, jangkrik bos. Inilah dia, ya. Memang stylenya begini, tapi kalau untuk ngelumpur dia juga jagonya. Nah ini. Oke Om. Ini tahun berapa Om? Kalau jangkrik itu ada mulai dari tahun 80-an. Ada yang 80-an ya? 81, 80. Ini tapi cc nggak sampai 1000 nih ya? Nggak nyampe. Kalau tepatnya itu 800 sekian, tapi bisa kita bilang 900 cc. Oke guys, kembali lagi bersama kita Medan Hobi. Kali ini saya ikut dengan Om Roni di mobilnya Om Roni. Kita sudah mulai masuk ke apa nih Om namanya Om? Ini Rute daerah Kuala. daerah Kuala, Langkat ya, di desa apa Kuala daerah selesai ya. selesai. Jadi dengan Om Roni ini kegiatannya apa nih Om? Ini hari ini kita mau fun off-road. Fun off-road ya. Nanti perjalanan tadi dari Medan. Ini kalau menurut informasi ini juga yang perdana ini buat kita. Perdana ya. Iya, jadi perdana di rute ini ya. Menurut kawan-kawan yang di sini ini termasuk fun off-road sedang lah, dan trek berat, Treknya medium ya. medium. Ya. Ini Ya. kan semuanya ini Jimny nih, Suzuki Ya, Jimny ya. semuanya Jimny dengan berbagai macam tipe. Berbagai macam tipe. Segala macam tipe kayaknya hadir semua ini. Tipe Jimny ada yang dari mulai Jimny, asli Jimny, keluaran 83. Ada juga tadi saya lihat Jimny long, Jimny long, kalong ya. Kalau kita tahu itu kalong. katana long ya. Ya, yang semuanya ini sudah 4x4. 4x4 ya. Nah, ada juga yang Sierra, ada juga katana yang masih bentuk katana seperti yang kita bawa sekarang ini masih katana. Tapi semua sudah dilengkapi dengan 4-wheel drive 4x4. Jadi kalau dari sejarahnya Bang Roni, Om Roni, Jimny di Indonesia ini mulainya gimana? Sampai sekarang Jimny ya. banyak komunitas, banyak pengumpul, kolektor dan hobi main Jimny itu. Bisa Abang coba ini dulu kalau di Medan ini gimana? Ini kata karakteristiknya ini. Ini Medan ini betul termasuk salah satu kota besar di Indonesia. Jadi memang komunitas Jimny-nya itu cukup banyak. Puluhan lah. Komunitasnya aja puluhan. Komunitasnya puluhan. Dari mulai yang udah besar-besar, kita nggak usah sebutkan namanya, sampai yang kecil-kecil yang hanya terdiri dari beberapa anggota, dan hampir semua
tetap rutin mengadakan kegiatan baik sendiri-sendiri maupun rame-rame. Dengan gabungannya seperti kita sekarang ini gabungan nih. Kita main sama orang Langkat kan. Oh iya. Nah, sama pencinta Jimny dari Langkat. Jadi kalau dibilang sejarahnya di Medan ini ya sama seperti sejarah hadirnya Jimny di Indonesia. Iya. Karena hadirnya Jimny di Indonesia di Medan pun ada dari mulai generasi pertama, generasi kedua sampai yang terakhir sekarang itu udah ada. Cuma kebetulan ini memang di gabungan kita nih belum ikut nih yang Jimny terakhir di B74 yang harganya selangit itu. Jimny Ribbon itu ya. Ya, Jimny Ribbon. Jadi generasi pertama ternyata ada juga itu, ada Jimny Jangkrik istilahnya. Jangkrik ada satu di depan. Kemudian generasi kedua ini seperti kita sekarang ini dari mulai Jimny. Generasi ketiganya yang nggak ada juga Jimny White ya. Nah, tapi ya itulah kalau sejarah komunitas cukup banyak banyak dan ramai dan aktif. Jadi pemainnya silih berganti. Jadi apa istimewanya Suzuki Jimny ini? Sehingga ini walaupun sudah berumur mulai dari generasi pertama sampai kedua itu kan mulai tahun 80-an, 79, 80 sampai mungkin terakhir itu di 96 ya. 2006 terakhir. Ya. Dengan sedikit minor change lah, perubahan di interior aja. Iya, jadi apa istimewanya Jimny ini sehingga masih banyak yang bertahan, masih banyak yang merawat, masih banyak yang mengoleksinya. Jadi seperti Om lihat juga, seperti kita sebut tadi, Jimny tahun 81. Jimny Jangkrik. Jimny Jangkrik itu sampai sekarang masih bertahan. Pertama, durability-nya, daya tahannya sudah teruji. Jadi Jimny ini memang diciptakan oleh Jepang ini sebagai alat transport atau kendaraan beroda 4 dan berpenggerak 4 roda, tapi dimensinya kecil. Ya. Nah, karena dimensi kecil, kompak, sehingga otomatis bebannya sendiri juga nggak terlalu berat. Rata-rata Jimny ini beratnya di bawah 1 ton. Oke. Ya, di bawah 1 ton. Jadi beban dia untuk ke sasisnya sendiri, ke kaki-kakinya nggak terlalu berat. Spare partnya tersedia cukup banyak dan harganya murah. Itu dia. Jadi kenapa masih terawat dan masih sangat cantik, kita bisa lihat masih cakep-cakep nih Jimny terawat, malah ada yang orisinil harganya bisa sampai ratusan juta ya karena spare partnya selalu tersedia. Konsumsi bahan bakarnya juga Dan karena dia 1000 cc nih Om. Iya, Dia 1000 cc otomatis kan irit makanya seboros-borosnya 1000 cc lah. Dia bukan kendaraan yang bisa untuk dibawa ngebut. Jadi ini kita berhenti sebentar, mungkin ada sedikit checkpoint, mungkin nanti kita lanjut ngobrolnya. Oke, siap. Oke, siap. Cut. Oke guys, kembali lagi. Kali ini kita sudah memasuki areal perkebunan sawit. Ya, dimana kita ketahui bahwa Sumatera Utara itu terkenal dengan perkebunan sawitnya. Dan ini kita sudah masuk ke trek yang memang sebenarnya dibuat untuk mengumpulkan buah sawit yang ada di kebun. Mobil yang digunakan itu biasanya baik itu L300, Eltor, John Deere dulu ada. Nah ini kita menunggu akan mulai start. Ada trek yang sedikit menanjak dan Terus antri. tikungan agak ke kiri, medium. Jadi memang harus antri untuk keselamatan. Disarankan memang ini adalah trek yang menggunakan Maaf ya, kami lagi menggunakan four wheel ya. four wheel. Four wheel-nya udah dia oke ya. Oke. Bismillah. Anjat. Treknya tadi Om Roni udah pilih. Memang sebaiknya harus dipilih dulu lintasannya yang mana yang akan digunakan. Oke. Ya.
penuh dengan tebing kiri kanan. Awas bang. Oh. Sangat seru guys. Bila nanti melihat video kami yang agak goyang ke kiri, goyang ke kanan seperti naik bom car, ya itu bukan acting guys. Oke. Dengan ban extra grip memang karakternya memang kalau di ketemu trek tanah yang licin ya megal-megol istilahnya. Lari-lari, buang ke kiri, buang ke kanan. Tapi gripnya paling oke. Tapi grip tetap napak. Nah itu dia. Single track Oke, namanya, ada karena single sangat track. sempit, harus perlahan-lahan. Pak Pen jauh ini. Iya, Wak Pen nanti menyusul aja. Wak Pen bisa naik ke mobil Om Rio nanti. Wak Pen naik mobil Om Rio aja kalau mau cepat, lompat. Kaki udah jauh. Jauh jalan nih, jauh. Sama kami bener jauh udah lewat ya. Naikkan kaca bang. Lewat lah udah. Oke, untuk menghindari percikan-percikan lumpur, memang kaca ditutup. Enggak tahu. Ada di belakang itu. Tumpang mobil Om Parno ya. Ya, oke. Jalanan cukup Ini- menantang nih, lumpur dalam karena semalam juga baru diguyur hujan ini. Jadi Ya. Komunikasi melalui radio HT juga sangat diperlukan di kondisi seperti ini. Oke. Iya. Iya. Oke, lurus. Kita stop lagi, checkpoint lagi. Oke, guys. tahan deh. Masuk Om Rio, masuk pelan-pelan masuk. Oke. Tanpa gimbal, kita coba apakah saya mampu bertahan. Tangan saya apakah cukup luas. Iya. Kayaknya ya sama. Belum berakhir. Jadi ya. Ini sebuah single track yang sepertinya teman-teman dari Langkat ini memang memberikan sebuah sambutan yang cukup menantang. Kita tahu ya, ini daerah Langkat, banyak perkebunan sawit, dan juga seri-seri rally nasional juga sering diadakan di daerah Langkat ini. Satu step kita lewati. Oke, satu step sudah dilewati. Jalannya terlihat biasa tapi ini sangat licin.
ya Bang ya. Tanpa 4x4 nih nggak akan sanggup lewat. Ini ban kita 4x4 udah rolling terus ini. Oke, 4x4 itu artinya Penggerak 4 roda. penggerak 4 roda. Jadi semua roda depan, belakang, kanan, kiri diberi traksi tenaga sama mesin. Ada penyalur tenaganya. Kalau kondisi normal kan mobil penggeraknya 2 roda di belakang atau 2 roda di depan. Ini kita ada transmisi khusus bisa menyalurkan tenaga ke 4 roda. Oke, kita terhenti sebentar biasanya karena ada trek yang agak sulit. Bagaimana kita lihat kondisi. Lolos selamat. Arah mana nih? Kanan lagi. Disambut oleh Sepi. Aduh, sebelah film. Oh enggak. Bu. Pas-pasan jalannya. Oke. Cukup untuk satu Jimny saja, saudara-saudara. Pemirsa. Sipit. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should. Oke guys, kita akhirnya sudah sampai di lokasi untuk rest areanya. Kita akan isoma, istirahat, sholat, makan siang. Tadi finalnya tadi untuk etape pertama di sungai, langsung naik ke atas. Disitulah kita kumpul di middle of nowhere. Saya pun nggak tahu ini posisinya di mana, hanya GPS yang tahu. Oke guys, sekarang pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat bagian barat. Kita baru saja keluar dari trek. Mohon maaf, kita tidak bisa menampilkan semua acara tadi karena memang ada beberapa kendala teknis. Oke, jadi secara general aja nih,
Om Ron, Ya. apa yang telah kita lewati tadi, treknya bagaimana, terus bagaimana, apakah ada tips and tricks untuk kegiatan seperti ini? Ya, trek tadi cukup lumayan, bervariasi ya. Kita dapat trek lumpur, trek tanah liat. Ini kemarin karena hujan, jadi banyak trek yang licin. Setelah itu dapat turunan, kita nyebrang sungai tadi. Ya. Lihat nyebrang sungai terus naik tanjakan, cukup curam. Di situ banyak juga yang agak-agak tergelincir, tapi alhamdulillah semua bisa keluar dengan aman, tanpa ada masalah. 1-2 masalah bisa diselesaikan di tempat. Kemudian ada trek berbatu juga yang cukup menyiksa perut dan kaki-kaki mobilnya kan. Jadi tipsnya adalah nggak ada lain, sebelum berangkat persiapkan kendaraan dan visi kita sebaik-baiknya. Ya. Pertama visi kita dulu, istirahat cukup, kemudian kendaraan juga cek rem, cek bahan saluran pembakaran, karburator, busi dan lain-lain. Kemudian tekanan angin, yang paling penting juga lampu-lampu kelistrikan, karena sistem Katana Jim ini hampir seluruhnya masih sangat konvensional, masih menggunakan CDI, masih menggunakan platina, kemudian karburator yang konvensional. Jadi itu memang harus dilakukan pemeriksaan rutin. Kemudian setelah pulang dari sini, jangan lupa kendaraan harus segera dibersihkan. Setelah kita tadi main sungai dan terendam air, terus main lumpur, terendam lumpur juga, itu kolong-kolong itu udah masuk itu air Meresap lumpur. ya, merembes. Iya, udah hampir bisa dipastikan dari beberapa kali pengalaman. Selalu namanya gerdang itu harus kita buka karena kadang sudah bercampur air ataupun tanah yang masuk ke sela-selanya, jadi harus segera dibersihkan. Karena kalau dibiarkan bisa berakibat fatal untuk umur komponennya tadi. Oke. Itu aja mungkin. Selebihnya ya jangan lupa tetap menjaga kebersihan lingkungan, sampah-sampah di bawah, kemudian menjaga juga, apalagi sekarang COVID ya, protokol harus diikuti, ya bersahabat dengan alam. Oke. Itu ya. Ya. Jadi gitu guys, ini perjalanan kita dengan teman-teman dari Jimny Lovers. Ada beberapa ini dari daerah Langkat dan dari Kota Medan. Oke. Sampai di sinilah video kita kali ini. Mungkin kita akan mengadakan lagi kegiatan-kegiatan seperti ini dengan komunitas-komunitas lainnya, kolektor dan hobi. Jangan lupa untuk selalu di subscribe channel ini, kemudian like, share-nya bila Anda suka, biar kami bisa menampilkan konten-konten yang bermutu di kedepan harinya. Adios amigos permios, hobi kami tidak mahal, gengsimu yang mahal.